Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, pertama-tama marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun, dengan menjalankan segenap perintahnya, menjauhi semua larangannya. Kemudian tak lupa pula kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas guyuran hidayah serta nikmatnya. Salah satunya yang terwujud pada pagi hari ini adalah berkumpulnya kita untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha secara berjamaah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kalender tahun Hijriah sudah menginjakkan bulan Dzulhijjah, maka itu artinya segenap umat Islam di seluruh penjuru dunia diseru dan dituntut untuk merenung dan mempersembahkan yang terbaik dalam hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara 12 bulan tersebut, bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan. Salah satu bulan yang memiliki keistimewaan yang begitu banyak. Di antaranya adalah di dalam bulan Dzulhijjah terdapat pelaksanaan ibadah haji. Di dalam bulan Dzulhijjah pula terdapat hari Arafah. Terdapat hari-hari penyembelihan udhiyah. Dan di dalam bulan Dzulhijjah pula ada 10 hari terbaik. 10 hari terbaik yang ada di dunia ini. Yang kata Nabi SAW, al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah ta'ala min hadhil ayyam. Amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka itu tidak heran kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bulan Dzulhijjah ini sebagai bulan haji, sebagai al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang diketahui, hari-hari yang dikenang, dan hari-hari yang dimuliakan. Namun ayyuhal hadirun, di balik takbir, di balik tumpahan darah hewan kurban ada makna terdalam. Ada makna tersembunyi yang terkadang kita luput. Terkadang kita kurang merenunginya. Apa itu? Ibadah kurban bukan hanya sekedar ritual penyembelihan, tetapi lebih jauh dari itu. Ibadah kurban adalah panggilan untuk menegaskan siapa yang paling kita cintai di dunia ini, untuk siapa hidup kita persembahkan, dan apa arti ketaatan dalam bentuknya yang sejati. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayyuhal hadirun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang menyimpan jejak pengorbanan manusia-manusia yang agung, manusia-manusia terbaik. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam, Ibunda Hajar alaihissalam, yang mana ketiganya ini merupakan simbol dari cinta, simbol dari sabar, dan simbol dari ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah kurban yang kita lakukan hari ini maupun esok hari merupakan peristiwa peringatan atas peristiwa yang sangat monumental sekali. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Dari peristiwa ini mengajarkan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas cinta kepada anak, berada di atas cinta kepada harta, pasangan, jabatan, atau kesenangan yang kita miliki. Maka dari itu tidak heran Nabi SAW di salah satu sabdanya pernah mengatakan, salatun man kunna
Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluh ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Kata Nabi SAW, ada 3 sifat. Kalau 3 sifat ini berkumpul pada diri seorang hamba, niscaya dia akan benar-benar merasakan lezatnya iman. Niscaya dia akan benar-benar merasakan manisnya iman. Salah satu dari sifat ini adalah menjadikan Allah dan Rasulnya orang yang zat yang paling dicintai, dan menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling dicintai, melebihi cintanya dia kepada anaknya, orang tuanya, pasangannya, dan seluruh keluarganya. Masyarul muslimin, kembali kepada kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mengorbankan Nabi Ismail, Nabiullah Ibrahim tidak mengorbankan di atas dasar kebencian. Tapi lebih dari itu, Nabiullah Ibrahim mengorbankan anaknya dikarenakan kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pelajaran yang paling hakiki, pelajaran yang paling berharga yang bisa kita ambil pada peristiwa penyembelihan Nabi Ismail ini. Pelajaran yang paling berharga adalah kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai demi kecintaan yang lebih agung dan abadi, yaitu cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, dalam konteks inilah bulan Dzulhijjah menjadi panggung penguji keimanan. Ia menantang kita untuk mengukur sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan menguji seberapa besar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus membuktikan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan pengorbanan yang nyata, entah dalam bentuk harta, waktu, tenaga, mengorbankan rasa ego kita, dan mengorbankan segalanya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Ibadah kurban bukan berapa banyak ekor yang kita sembelih, bukan berapa banyak darah yang kita tumpahkan, akan tetapi ibadah kurban yang paling penting adalah ketakwaannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Onta yang kalian sembelih, darah-darahnya yang kalian kucurkan, itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima daging yang kalian sembelih, tetapi apa yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Maka ayat ini, ma'asyiral muslimin, menegaskan bahwasanya ibadah kurban bukanlah sekedar ritual penyembelihan hewan, tetapi bagaimana hati kita ikhlas, bagaimana hati kita tunduk, bagaimana niat kita tulus dari riya dan pamrih. Dan juga ibadah kurban ini adalah merupakan simbolisasi dari kesiapan kita untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bagi sebagian orang menyembelih atau membeli hewan kurban itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Tidak sulit secara materi. Namun, apakah kita semua benar-benar menghadirkan ruh pengorbanan dalam ibadah tersebut? Benarkah kita siap mengorbankan egonya? Benarkah kita semua siap mengorbankan waktu kita semua, mengorbankan kesenangan kita demi meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini adalah semua pernyataan atau pertanyaan yang harus kita renungkan dalam-dalam. Ibadah kurban juga, ma'asyiral muslimin, mengajarkan kepada kita tidak ada cinta sejati tanpa pengorbanan. Dan tidak ada pengorbanan yang lebih mulia kecuali pengorbanan yang kita tujukan, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, kalau kita merenungi
ibadah kurban secara mendalam, maka kita akan mendapati bahwasanya ibadah kurban ini memiliki 3 tokoh yang sangat penting. Yang mana dari tiga tokoh ini kita bersama-sama bisa mengambil faidah, pelajaran hidup yang sangat berharga. Siapa sajakah 3 tokoh ini? Tentunya tokoh utama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang mana kata para ulama, Nabiullah Ibrahim ini terkadang disimbolkan sebagai bentuk ketaatan. Disimbolkan sebagai ketundukan tanpa syarat, ketaatan tanpa syarat. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim ketika bermimpi menyembelih Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim tidak menawar, tidak bertanya-tanya, tidak banyak bertanya-tanya, tidak membantah Allah Subhanahu wa taala, tidak menanyakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan mimpi ini. Tetapi apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim? Langsung bertanya kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi telah menyembelihmu. Yang mana kita ketahui bahwasanya mimpi para nabi adalah hak. Mimpi para nabi adalah kebenaran. Maka apa pendapatmu? Maka pendapatmu apa Ismail? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita yaitu ketundukan yang dialogis. Bukan ketundukan yang otoriter. Bukan ketundukan dan ketaatan dengan buta, tapi penuh dengan kecintaan, penuh dengan kesadaran. Maka ketika Nabiullah Ibrahim bertanya kepada anaknya tersebut, apa jawaban tokoh kedua ini? Maka Nabiullah Ismail menjawab, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Inilah Nabiullah Ismail yang merupakan simbol dari kepasrahan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban dari seorang anak yang berhasil, anak yang dididik oleh orang tuanya yang berhasil, seorang anak yang mengerti apa itu artinya ubudiyah, apa itu artinya penghambaan yang sejati. Nabiullah Ismail rela dikorbankan, rela disembelih, bukan karena terpaksa. Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail ketika mengatakan seperti itu bukan karena gak enak sama ayahnya, bukan karena terpaksa, akan tetapi karena Nabiullah Ismail tahu hidupnya dikorbankan untuk siapa. Nabiullah Ismail tahu hidup ini diserahkan kepada siapa. Kemudian tokoh penting yang ketiga di dalam peristiwa Idul Kurban ini adalah Ibunda Hajar alaihassalam. Ibunda Hajar sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, yang diabadikan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Nabiullah Ibrahim suatu saat diuji oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Ibunda Hajar beserta bayinya yang masih kecil yaitu Nabi Ismail. Dibawa ke suatu tempat yang sangat tandus. Dibawa ke gurun yang tidak ada airnya, tidak ada tanamannya. Kemudian ditinggalkan begitu saja. Kemudian ketika Ibunda Hajar beserta bayinya ditinggalkan, Nabi Ibrahim langsung pergi. Maka Ibunda Hajar berkata-kata, "Ya Ibrahim, yakni atatrukuna bihadzal wadi? Aina tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi?" Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami? Kemana engkau pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami? Tapi Nabiullah Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Wala yaltafit ilaiha. Fasa'alat miraran. Ibunda Hajar berkata, berkali-kali tanya, "Nak, kemanakah engkau akan pergi?" Tapi karena Ibunda Hajar ini akhirnya faham. Karena Ibunda Hajar ini cerdas, beliau bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, "Allahul ladzi amaraka bihadza?" Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan semua ini? Maka Nabiullah Ibrahim menoleh dan berkata, "Na'am." Maka apa jawaban dari ibunda kita? Ibunda Hajar alaihissalam, "Idzan la yudayyi'una." Kalau misalkan Allah yang memerintahkan itu, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kita. Tidak akan membiarkan kita.
yang mana akhirnya buah dari kesabaran Ibunda Hajar bisa melahirkan sumur Zam-Zam yang ada saat ini. Maka dari itu Ibunda Hajar merupakan simbol dari keteguhan sejati dan kepercayaan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan yang sangat kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi cermin bagi kita dalam menghadapi ujian hidup ini. Ibunda Hajar tidak mengerti apa yang harus dilakukan, ditinggal begitu saja. Tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan. Tapi karena yakin, karena bahwasanya ini adalah perintah Allah, maka Ibunda Hajar yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan begitu saja. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di era sekarang ini, maka bentuk pengorbanan itu sudah banyak berubah wujud. Ya. Pengorbanan tidak selalu dalam bentuk anak. Pengorbanan tidak selalu dalam menyembelih hewan kurban. Justru yang lebih menantang, justru yang lebih berat daripada itu adalah bagaimana kita mengorbankan kesombongan kita, mengorbankan kesenangan duniawi kita, mengorbankan nafsu egois kita yang sudah lama membelenggu jiwa kita semua. Maka dari itu ayul hadirun, maka dari peristiwa kurban ini kita bisa mengambil pelajaran. Mungkin yang perlu kita korbankan untuk hari-hari ke depan adalah waktu tidur kita, waktu istirahat kita. Kita korbankan untuk apa? Kita korbankan, ayo sama-sama bangun sepertiga malam terakhir. Kita hidupkan malam-malam kita dengan ibadah. Kita juga perlu mengorbankan sifat atau rasa ingin membalas orang lain, padahal kita mampu. Kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan sifat memaafkan dan memelihara persaudaraan di antara kita. Kita juga perlu mengorbankan ambisi pribadi kita demi kemaslahatan umat Islam, demi kemaslahatan umum. Kita juga terkadang perlu mengorbankan harta kita untuk meringankan penderitaan sesama kaum muslimin. Maka dari itu, dalam hal ini, setiap manusia, setiap kita atau setiap hamba diuji dengan Ismailnya masing-masing. Ismail bukan hanya tentang anak, tetapi bisa berupa tentang jabatan, tentang harta, tentang ambisi, tentang apapun yang kita cintai di dunia ini. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, sanggupkah kita meletakkan semua itu di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala? Siapkah kita mengorbankan semua kesenangan itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka ayyuhal hadirun, bulan Dzulhijjah juga mengajarkan bahwa setiap pengorbanan yang ikhlas tidak akan pernah sia-sia. Semua pengorbanan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia. Maka apa kata Imam Malik? Maka lillahi abqa. Segala sesuatu yang dikorbankan untuk Allah itu pasti akan abadi. Contohnya adalah peristiwa penyembelihan tersebut. Nabiullah Ismail tidak benar-benar disembelih karena ketulusan dia, dikarenakan keikhlasan dia, Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor domba yang lebih besar. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya ini sampai nanti hari kiamat. Semua umat Islam akan mengetahui begitu mulianya Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ibrahim. Maka dari itu, ayyuhal muslimun, jangan sekali-kali kita takut untuk mengorbankan sesuatu demi Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita korbankan di dunia ini tidak akan hilang. Yang kita korbankan, yang kita berikan tidak akan hilang. Justru Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik, entah itu di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka ayyuhal muslimun, bagaimana caranya agar kita bisa menghidupkan makna ibadah udhiyah, makna kurban dalam kehidupan kita? Maka kita bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah mengajak keluarga kita, menceritakan kepada keluarga kita tentang kisah Nabiullah Ismail, tentang kisah Nabiullah Ibrahim,
tentang kisah Ibunda Hajar alaihissalam, kita ajarkan kepada mereka. Wabil khusus kepada orang yang berkurban, kita ajarkan kepada mereka. Mengapa kita harus berkurban? Kita sebutkan asal muasalnya. Kemudian yang kedua adalah terlibat langsung dalam prosesi udhiyah. Terlibat langsung dalam prosesi penyembelihan. Ya, kalau bisa, kalau kita ingin berkurban, bukan hanya kita serahkan uangnya saja, bukan cuma kita transfer saja, tapi kita usahakan terlibat langsung dalam prosesi tersebut. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwasanya hewan yang kita sembelih itu akan sampai kepada orang-orang yang berhak, kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu, ketika sudah kita melakukan tiga hal tersebut, kita akan mengambil hikmah dalam pengorbanan tersebut. Kita benar-benar akan tahu apa arti pengorbanan di dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya makna terdalam dari pengorbanan bukan terletak pada penyembelihan hewan, tetapi bagaimana kita menjadikan hidup ini sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya inna salati, salatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku dan matiku hanya ditujukan kepada Tuhan penguasa semesta alam. Bulan Dzulhijjah ayyuhal hadirun datang sebagai panggilan suci, bukan hanya untuk menyembelih kambing ataupun sapi, tetapi untuk menyembelih hawa nafsu kita, untuk menyembelih sifat kesombongan yang ada di dalam diri kita semua, untuk membuktikan bahwa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di lisan, tapi juga dibuktikan dengan tindakan dan pengorbanan. Maka dari itu kita sama-sama manfaatkan hari-hari terbaik ini untuk mempersembahkan yang terbaik. Kita jadikan hidup kita semua sebagai kurban. Karena sejatinya pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia. Ia mungkin terasa pahit, terasa berat saat diberikan, tetapi buahnya manis untuk selamanya. Semoga di hari-hari mulia ini kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengorbankan sesuatu yang kita cintai demi meraih cinta sejati, yaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bis salati wat taslim. Amarakum bis salati 'alan nabiyil karim kama qala ta'ala fil Qur'anil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'iri sahbil kiram wa man tabi'ahum bi ihsan wa 'anna ma'ahum bi judika wa karamika ya Mannan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansuril mujahidina fi sabilik wa anjil mustad'afina minhum. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Filistin wa fi Gaza wa fi Rohingya wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma qatilil kafarata alladhina yasudduna an sabilik wa yu'aduna awliya'ak, anzil alaihim rijzaka wa maqtaka wa sakhataka ya ilahal haq ya qawiyyu ya matin. Allahumma qatilil kafarata alladhina yasudduna an sabilik wa yastahzi'una binabiyyik, anzil alaihim bala'ak warfa' anhum 'afiyatak washdud alaihim wat'atak waj'alha alaihim kasinina waj'alha alaihim sinina kasinina Yusuf ya qawiyyu ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih lana ad-dhurriyyata wal qawla wal 'amal. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل أكبر تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله